Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi takarrama alaina bini'matil imani wal islam wa syarrafana biwujudi khairil anam Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi min yaumina hadha ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Mashi kama majma'il maulid yujallil kurub. Dha waqt taubatik يا العاصي إذا بات توب ذا وقت أوبتك يا الشارد إذا بات أوب. Tidak ada majlis seperti majlis-majlis maulid. Majlis semacam ini majlis yang bisa menghilangkan segala kesusahan kita, baik kesusahan dunia maupun kesusahan akhirat. Di majlis seperti inilah waktu yang paling tepat untuk kita bertaubat bagi orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat-saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita yang selama ini menjauh, ingin kembali kepada Allah, ingin mendekat lagi kepada Allah dan mendekat lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Falhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan hati kita dan membuat kaki kita melangkah berada di masjid yang mubarak ini, berada di majlis yang agung ini. Bersama-sama kita merasakan keagungan hari yang mulia 12 Rabiul Awal, hari kelahiran junjungan kita An-Nabiyil A'zam wa Syafi'il Akram Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berkata Asy-Syauqi dalam syairnya, "Idza kana hadza kafirun jaa'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yukhaffafu anhu da'iman fi yaumil itsnaini lis-sururi bi Ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi Ahmada masruran wa mata muwahhida." Jika Abu Lahab yang kafir dan dinas di dalam Al-Qur'an, tidak semua orang kafir dinas di dalam Al-Qur'an. Abu Lahab kafir dan dinas, bahkan satu surat khusus menjelaskan celakanya Abu Lahab kelak di hari kiamat. Abu Lahab yang sudah jelas-jelas dinyatakan oleh Allah akan berada selamanya kekal di dalam neraka. Ada riwayat menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa setiap hari Senin siksanya Abu Lahab ditakhfif, diringankan oleh Allah. Kenapa? Karena pernah sekali Abu Lahab pada hari Senin tepat 12 Rabiul Awal bergembira karena lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu budak wanitanya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah memberi kabar kepada Abu Lahab bahwa keponakannya telah lahir yang bernama Muhammad. Maka Abu Lahab pun bergembira menyambut kabar tersebut, dan sebagai hadiah atas kegembiraannya Thuwaibah dimerdekakan dari perbudakan dan diminta untuk menyusui keponakannya Sayyidina Muhammad SAW. Sekali itu saja dia berbahagia, selanjutnya dia hidup dalam kekufuran, bahkan menjadi musuh utama yang mengganggu dan menyakiti Rasulullah, menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW. Kalau orang seperti Abu Lahab bisa diringankan siksanya karena berbahagia sebab lahirnya Rasulullah, lebih-lebih kita yang mukmin, muwahhid, yang beriman kepada Allah,
kita beriman dan hati kita dipenuhi rasa cinta, mahabbah dan ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hasya wa kalla, tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kita, dan tidak mungkin Allah membakar jasad orang yang dalam hatinya ada mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi kita Muhammad yang kelahirannya begitu luar biasa. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana keindahan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai paman beliau sendiri Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ketika itu berkata kepada Rasulullah, ingin menyampaikan beberapa syair pujian dan sanjungan tentang Rasulullah SAW, tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul pun mempersilahkan, lalu berkata, semoga Allah tidak membuat gigimu hilang. Sehingga Al-Abbas paman beliau didoakan oleh Rasulullah SAW agar tidak satu pun giginya yang hilang karena memuji Rasulullah SAW. Disampaikan pujian itu dalam beberapa bait syair. Di antaranya Al-Abbas paman beliau berkata, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufuqu fa nahnu fi dzalikad diya'i wa fin nuri wa subulir rasyadi nakhtariqu. Dan engkau wahai Muhammad ketika dilahirkan, bumi menjadi bersinar, langit pun cerah bersinar, semuanya mendapatkan sinar cahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berjalan di atas cahaya itu, di atas nur itu. Kami semuanya berjalan menapaki kehidupan ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua dan majlis ini adalah merupakan bagian daripada cahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpancar sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Sampai kita berada di majlis ini adalah merupakan nur min anwarih, wasir min asrarih, wa barakah min barakatih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Para hadirin ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Suatu saat di tengah-tengah sahabatnya Rasulullah SAW berkata, tahukah kalian tentang maksud dari firman Allah yang berbunyi wa ma kunta bijanibit turi idh nadaina ila akhiril ayah. Ayat yang menjelaskan bagaimana Allah ketika memanggil Nabi Musa di Bukit Tur Saina. Ketika Nabi Musa diajak langsung berkesempatan berbicara langsung dengan Allah Ta'ala di Bukit Tur Saina. Maka para sahabat pun berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika Allah mengajak berbicara Nabi Musa di Bukit Tur Saina, lamma kallamallahu Musa bi Tur Saina qala ya Rab hal khalaqta khalqan akramu alayka minni qala Allah Ta'ala ya Musa ama alimta anna Muhammadan akramu alayya min jami'i khalqi. Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Rab, apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih mulia dari aku di sisimu? Maka Allah berkata, Musa, tidakkah kamu tahu bahwa Muhammad itu makhluk yang paling mulia di sisiku dari semua makhlukku? Tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berkata, istafaitani 'alal bashar wa kallamtani bi Tur Saina. Engkau ajak aku langsung berbicara ya Allah di Bukit Tur Saina ini, dan engkau pilih aku membawa risalahmu kepada manusia. Kata Allah, tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni nadhartu fi qulubi ibadi falam ajid qalban ashadda tawadu'an min qalbik famut 'ala tauhid
wa ala hubbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, aku melihat dari hati-hati hambaku, tidak aku temui hati yang lebih tawadhu dari hatimu. Falidzalika istafaituka birisalati wa bikalami, karena itu aku memilihmu membawa risalahku dan aku beri engkau kelebihan untuk mampu berbicara langsung dengan aku. Maka pesan Allah kepada Nabi Musa, matilah dengan membawa tauhid dan membawa rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi Muhammad belum lahir di atas dunia ini, tapi Allah sudah berpesan kepada Nabi Musa untuk menjaga kecintaan kepada Nabi Muhammad dan dibawa sampai mati kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar kiranya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, wala in barazta ila syahadati akhiran fawujudu ruhika lil wara qaddamu. Walaupun Nabi Muhammad adalah orang yang terakhir ditampakkan oleh Allah di bumi ini, nabi yang terakhir, tetapi ruhnya mendahului nabi-nabi yang sebelumnya. Bahkan beliau SAW bersabda, kuntu nabiyan wa adam bainar ruh wal jasad aw wa bainal ma wat tin. Aku sudah menjadi nabi ketika Nabi Adam masih di tengah-tengah antara ruh dan jasad. Rasulullah SAW sudah menjadi nabi di saat yang terdahulu sebelum nabi-nabi yang lain. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian Nabi Musa alaihi salam meneruskan pertanyaannya kepada Allah. Qala Musa ya Rab, hal fil umami akramu alaika min ummati, dhalalta alaihimul ghamam wa anzalta alaihimul manna wassalwa. Qala ya Musa, ama alimta anna fadla ummati Muhammadin ala sairil umam ka fadli ala jami'i khalqi. Ya Rab, adakah umat yang lebih mulia di sisimu dibandingkan umatku? Engkau naungi umatku dengan mendung, engkau turunkan kepada mereka madu, burung dara, makanan, minuman langsung dari langit. Adakah yang lebih mulia dari umatku? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, tidakkah engkau tahu wahai Musa bahwa keunggulan, keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas seluruh umat seperti kemuliaanku dibandingkan seluruh makhlukku. Tidak ada yang melebihi kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Nabi Musa semakin penasaran. Dia pun berkata, ya Rab, afa arahum, mungkinkah aku melihat mereka umat yang paling mulia itu ya Allah? Qala lan tarahum walakin in ahbabta an tasma'a kalamahum fa'altu. Kamu tidak akan mungkin melihat mereka saat ini, tapi kalau kamu ingin mendengarkan suara mereka, aku akan perdengarkan suara mereka itu kepadamu. Ini suara kita semua, termasuk kita yang hadir di majelis ini. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, qala ya Rab uhibbu dhalik, aku ingin ya Allah mendengarkan suara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun memanggil kita, ya ummat Muhammad, fa'ajabu kulluhum bisayhatin wahidah, labbaik Allahumma labbaik. Kita dipanggil wahai umat Muhammad, maka dengan satu teriakan yang begitu luar biasa, kita semua menjawab panggilan Allah itu dengan berkata labbaik Allahumma labbaik. Hamba penuhi panggilanmu ya Allah, hamba penuhi panggilanmu ya Allah. Wahum fi aslabi abaihim, pada saat itu kita masih berada di tulang rusuk orang-orang tua kita, ayah-ayah kita. Kita belum wujud di dunia ini, tapi kita sudah menjawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pun berkata, salawati wa salami alaikum
wa rahmati sabaqat ghadabi wa afwi sabaqa adzabi wa inni qad ghafartu lakum qabla an tastaghfiruni wastajabtu lakum qabla an tad'uni wa a'taitukum qabla an tas'aluni. Kata Allah, rahmatku mendahului kemarahanku, maafku atas kalian mendahului azabku, dan aku ampuni kalian sebelum kalian beristighfar, sebelum memohon ampun. Aku ijabah doa kalian sebelum kalian berdoa kepadaku, dan aku beri sebelum kalian memohon meminta kepadaku. Faya bakhtana, beruntunglah kita mempunyai nabi seperti Nabi Muhammad SAW, ya khair nabi wa ya khair rasul. Karena itu para hadirin, jaga terus hubungan baik kita dengan Rasulullah SAW, nabi yang setiap malam terus menerus mendoakan kita, yang semasa hidupnya dihabiskan, dicurahkan untuk memikirkan keselamatan kita. Innakum tatahafatuna tahafutal farash wa ana akhidun bihujazikum. Kita ini diumpamakan seperti laron, seperti belalang. Ketika melihat ada cahaya api, dikira setiap yang bercahaya itu akan bisa menerangi. Dia tidak sadar kalau cahaya itu cahaya yang bisa membakar. Itu adalah cahaya api. Dianggap semua urusan dunia ini bisa membuat dia bahagia, nggak sadar bahwa ada banyak dari hal-hal yang membuat mata kita tercengang dan takjub, justru itu akan membuat kita celaka. Nabi dengan susah payah, tidak henti-hentinya, dengan dakwahnya, dengan ajakannya, segala risiko ditanggung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam hanya untuk menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berdakwah, setiap hari beliau mendoakan kita. Di suatu malam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha melihat beliau menangis berdoa, bermunajat dalam salat malamnya. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pun mendekat kepada Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, "Mendekatlah wahai Aisyah, aku akan berdoa dan amini doaku ini." Nabi pun berdoa, "Allahumma ghfir li Aisyata ma qaddamat wa ma akharat wa ma abtanat wa ma azharat wa ma a'lanat wa ma asarrat." Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah yang terdahulu maupun yang akan datang, dosa yang dilakukan terang-terangan maupun secara tersembunyi, dosa-dosa yang dilakukan di saat kapanpun, ketika di hadapan orang banyak maupun dikala sendiri. Ampuni semua dosa-dosanya ya Rabb. Fadhaharatil basyashah fi wajhi Aisyah radhiyallahu anha, tampak berseri-seri wajah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi berkata, "Asurirti bihadzal doa ya Aisyah?" Apakah engkau bahagia, gembira dengan doaku ini wahai Aisyah? Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fa kaifa la ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin aku tidak bahagia mendengar doa ini? Doa dari lisan orang termulia di waktu yang penuh berkah, di rumah yang penuh berkah, doa dari orang yang termulia. Bagaimana mungkin aku enggak bahagia mendengar doa ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wallahi innaha la da'wati li ummati kulla lailah." Demi Allah wahai Aisyah, ini doa yang aku baca untuk mendoakan umatku setiap malam. Setiap malam kita didoakan oleh Nabi. Terus menerus kita berbuat dosa. Setiap saat kita berbuat dosa. Setiap saat kita melanggar aturan Nabi SAW, kita lalaikan ajaran Nabi, kita lalaikan sunnah-sunnah Nabi, kita terjang syariat Nabi. Tapi Nabi tidak henti-hentinya berdoa untuk kita. Dan tidak cukup di masa hidupnya,
sampai di alam kubur pun, bahwa diriwayatkan amal-amal kita setiap seminggu sekali dilaporkan, ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Ketika didapati di antara kita berbuat dosa, beliau beristighfar memohonkan ampun kepada Allah. Ketika dilihat kita berbuat kebaikan, kita berada di atas jalannya, Nabi SAW bergembira dan berbahagia untuk itu. Faya bakhtana bil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para hadirin, jaga dengan baik hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa di majlis ini kita rasakan kehadiran ruhaniyah Rasulullah. Al-Habibul Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, sahibul alamin nabras, beliau berkata, tidak ada satu maulid pun yang dibaca kecuali di saat mahallul qiyam Nabi pasti hadir di saat itu. Setiap mahallul qiyam, puncak penghormatan kita kepada Nabi SAW, kita yakin Nabi pasti hadir di tengah-tengah kita. Cahayanya, semua kita yang hadir mendapatkan bagian daripada cahaya mulia itu. Cahaya Rasulullah SAW, nuru sayyidina wa habibina Muhammad SAW. Jaga dengan baik cahaya itu. Setiap kita dititipi cahaya Rasulullah SAW, dan masing-masing mendapat bagian sesuai dengan kesiapannya. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ada yang mendapat satu timba, ada yang satu cangkir, ada yang satu gelas, tergantung kesiapan wadah kita, tempat kita menampung cahaya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qail innama ana qasim wallahul mu'ti. Kata Nabi, saya hanya membagi, yang memberi Allah, yang membagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, setiap orang yang berada di tempat-tempat maksiat, orang yang berada di tempat-tempat yang tidak diridhai Allah, berarti dia membawa nur Rasulullah ke tempat-tempat maksiat. Berarti dia melecehkan cahaya Rasulullah yang dibawanya. Betapa celaka orang yang berani-berani menghinakan nuru Rasulullah, memadamkan cahaya Rasulullah yang ada pada dirinya. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Karena itu, lihat orang-orang yang begitu berhasil dalam hidupnya karena mampu menjaga dengan baik cahaya Rasulullah SAW. Cahaya itu dijaga dengan baik, dipelihara dengan baik, sehingga cahaya itu memenuhi seluruh anggota tubuhnya, memenuhi hatinya. Hatinya menjadi baik, tidak ada penyakit-penyakit hati. Anggota tubuhnya menjadi baik, telinganya selalu mendengarkan yang baik, matanya selalu memandang yang baik, tangannya selalu menyentuh hal-hal yang baik, kakinya selalu tergerak ke tempat-tempat yang baik, karena sudah dipenuhi dengan nur cahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bawa terus cahaya dari majlis ini dan biarkan cahaya itu memenuhi kehidupan kita. Kehidupan kita di dunia, kehidupan kita dalam rumah tangga kita, kehidupan kita dalam bermasyarakat, kehidupan kita mulai di dunia, di barzakh, sampai kelak di akhirat, ketika kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nurhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hari ketika Allah tidak akan mungkin membuat susah Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, tidak akan mungkin dikecewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari itu mereka, orang-orang mukmin yang setia bersama Nabi, mereka berkata, ya Rab, sempurnakan saat ini cahaya kami ya Allah, yang telah Engkau berikan kepada kami, sempurnakan cahaya kami ya Rab. Ampuni kami, ampuni segala dosa-dosa kami,
sesungguhnya engkau adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Karenanya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, masjid ini adalah masjid yang sangat mulia, masjid yang penuh berkah. Kita yakin bahwa sirru sahibil masjid Al-Habibul Imam Al-Qutub Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf, sirnya masih terus berada di masjid ini. Dulu beliau Al-Habibul Qutub Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, seorang wali yang mendapatkan maqam al-ijtima' bin Nabi yaqadhah, berjumpa dengan Nabi secara yaqadhah. Tidak sedikit dari aulia yang bisa bertemu langsung dengan Nabi dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur dan mimpi. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, "Idza ashkala alayya hadithun ahuwa sahih am ghairu sahih akhadtuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadha." Kalau saya baca hadis lalu mendapatkan iskal hadis ini sahih atau tidak sahih, aku tanyakan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana di antara mereka ba'dul aulia, Asy-Syaikh Ali Khaliq Qasam, seorang yang setiap salat salamnya dijawab langsung dengan Nabi. Setiap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dalam tasyahudnya dia berhenti, tidak akan meneruskan sampai mendengar jawaban Nabi wa alaikassalam ya syekh, dan orang-orang yang di sekitarnya pun mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan yaqadhah dan saling berangkulan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqam seperti ini, kata para aulia, adalah maqamun yatwil maqamat kullaha, maqam yang melipat semua maqam aulia. Tidak ada maqam yang lebih tinggi dari maqam ini. Beliau dulu mondar-mandir ke Solo karena ada putra gurunya Al-Habib Alwi, putra dari Syekh nazarnya Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, adalah guru nazarnya Al-Habib Abu Bakar, yang begitu perhatian kepada Al-Habib Abu Bakar dari sejak sebelum Al-Habib Abu Bakar datang ke Hadramut sampai beliau pulang dari Hadramut, tidak lepas penglihatan, inayah, nazrah dari gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Berkat Al-Habib Alwi, putra gurunya Al-Habib Abu Bakar mondar-mandir ke kota Solo ini, dan akhirnya terbangunlah Masjid Segaf ini. Dan kita yakin di masjid ini ada sirnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sir Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, dan sir Al-Habib Al-Qutub Abi Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf. Maka semua yang ada di masjid ini pulang dari tempat ini akan membawa asrar tiga aulia ini. Allahumma la tahrimna min barakatihim wa la tahrimna min asrarihim ya Rabb, kama takarramta alaihim fatakarram alaina, sehingga kehidupan kita menjadi baik. Pulang dari tempat ini akhlak kita menjadi baik, dan kita bawa kebaikan ini ke tengah-tengah keluarga kita, ke tengah-tengah istri dan anak-anak kita, putra-putri kita. Mudah-mudahan semuanya dijadikan orang-orang yang hatinya dipenuhi rasa kecintaan kepada Rasulullah SAW, diberikan kesanggupan untuk bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di tanggal ini pula, beberapa tahun yang lalu, wafat Sayyidil Jad Al-Habib Syekh bin Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf Al-Faqir. Bisa berdiri di tempat ini adalah semua berkat jasa beliau. Hadza min barakatih. Karena berkat beliau, Al-Faqir bisa berada di tempat ini dan bisa berdiri di tempat ini. Fajazahullah ala hadzal majlis wa ala hadzal masjid khaira ma jaza bihi ibadahus salihin. Beliau wafat tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu pertanda bahwa insyaallah beliau termasuk orang yang wafatnya disambut oleh Rasulullah SAW. Rasulullah lahir dan wafat sama di tanggal 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan insyaallah beliau pun mendapatkan
bagian daripada majlis ini, dan kita yakin ruhaniyah beliau pun bersama ayahandanya, salafnya dan orang-orang tuanya hadir juga di tengah-tengah kita pada saat ini. Para hadirin sekalian rahimakumullah, kita mohon ya Rab, ampuni segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ampuni segala kesalahan mereka ya Rab, rahmati mereka sebagaimana mereka menyayangi kita di saat kita masih kecil. Ya Rab, semua yang hadir di majlis ini tidak membawa apa-apa kecuali kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Semua hadir di majlis ini tergerak rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin engkau akan menyiksa anggota tubuh orang yang di dalam hatinya ada rasa cinta dan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Perbaiki semua yang rusak dari kami ya Rab, akhlak kami, amal kami, anak-anak muda daripada abna'us sadah al-alawiyin ya Rab. Jadikan mereka orang-orang yang selalu terus bersemangat dalam ilmu, dalam ibadah, dalam amal, memperjuangkan agamamu, memperjuangkan syariat Nabimu Muhammad SAW, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk orang lain. Kita doakan habaibna wa syibanana, semua yang hadir maupun yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah berikan mereka kesehatan, Allah berikan mereka afiah, sehingga bisa terus membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di dzal yaum batustar jami'ul uyub, min ba'di dzal yaum batughfar jami'udz dzunub, min ba'di dzal yaum maulana alaina yatub yaghfir zallana wa yamhu kulla wizrin wa hub waqfah taga'ma kamaha fi biladis sulub yahdur bihal mustafa wa alu wa ahlul ghuyub. آمين يا رب العالمين. هذا ما لازم مني والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.